Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan begini, mengapa orang-orang HTI, orang-orang Wahabi, orang-orang FPI cenderung melakukan kekerasan dalam beragama, baik kekerasan wacana seperti menuduh orang lain sesat, kafir, taghut, maupun kekerasan fisik seperti memukuli orang lain, menghancurkan tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Ini sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam medsos, media sosial, maupun dalam kehidupan nyata. Untuk menjawab masalah ini, maka kita perlu melakukan refleksi terhadap Islam. Menurut saya, ada dua hal yang perlu kita pahami dari Islam. Yang pertama adalah Islam sebagai agama, yang kedua Islam sebagai pemikiran keagamaan. Islam sebagai agama adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi, yang representasinya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu memuat Islam sebagai agama. Yang kedua, pemikiran keagamaan. Pemikiran keagamaan ini bisa kita tipologi lagi menjadi 3 kategori atau 3 tipe. Yang pertama adalah pemikiran keagamaan dalam kategori sebagai ajaran, yang kedua sebagai pemikiran, yang ketiga sebagai ideologi. Yang memegang pemikiran keagamaan sebagai ajaran biasanya adalah para ulama. Dalam memahami Islam, para ulama itu hanya bertujuan untuk memahami Islam dengan benar dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan ulama sehari-hari itu adalah mencerminkan dari ajaran Islam yang mereka pahami. Yang kedua, yang memegang pemikiran keagamaan sebagai pemikiran adalah para intelektual muslim. Mereka itu menggunakan metode berpikir kritis dan terbuka. Mereka memulainya dengan cara meragukan setiap pemikiran yang ada, ya, kemudian melakukan kritik dan kemudian menawarkan gagasan baru sesuai yang dia gagas. Tetapi pada saat yang sama mereka juga mengapresiasi, menerima pemikiran baru yang berbeda dengan mereka. Sehingga kalau kita melihat pemikiran keislaman di tangan mereka, pemikiran keislaman tidak hanya bervariasi, tidak hanya berkembang secara inovatif, tetapi juga kritis, ya. Dan yang ketiga, yang memegang pemikiran keagamaan sebagai ideologi itu biasanya adalah para ideolog atau aktivis gerakan. Mereka berpikir dikotomis dan eksklusif. Mengapa? Karena karakter dari ideologi adalah kebenaran yang sudah final atau kebenaran yang sudah tertutup, sudah selesai, sudah berakhir kebenaran itu, ya. Misalnya kapitalisme itu adalah ideologi yang sudah dianggap sebagai kebenaran final. Komunisme dianggap sebagai kebenaran final. Wahabisme dianggap sebagai kebenaran final. Islamisme dianggap sebagai kebenaran final. Maka mereka meyakini ideologi mereka itulah yang paling benar, sementara orang lain yang berbeda dengan ideologi mereka itu salah. Maka mereka tidak lagi memproduksi pemikiran,
tetapi dia mentransformasikan dan mengaksikan pemikiran yang sudah ideologis itu tadi ke dalam kehidupan nyata. Maka mereka dalam menyampaikannya itu bisa melakukan strategi yang damai, tetapi seringkali menyampaikan dengan cara-cara kekerasan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik. Jadi orang yang berada di luar ideologi mereka itu dituduh sebagai orang kafir, sebagai orang musyrik, sebagai pelaku bid'ah. Karena itu maka boleh mereka dikasari secara fisik, mereka boleh dihancurkan, mereka boleh dibunuh, mereka boleh diperangi, tempat-tempat ibadah mereka juga boleh dihancurkan. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa HTI, FPI, dan Wahabi itu seringkali melakukan kekerasan, terutama kekerasan wacana terhadap bukan hanya kepada orang-orang non-muslim, tetapi juga kepada orang-orang muslim yang berbeda pemikiran, pemahaman, organisasi, aliran, dan pilihan politik dengan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.